Ini the crab mentality. Mengapa orang Indonesia sering menjatuhkan yang sukses? Ada sebuah eksperimen sederhana yang pernah dilakukan oleh seorang peneliti perilaku di Asia Tenggara. Dia menaruh kepiting di dalam ember. Satu kepiting. Ember terbuka. Kepiting itu keluar dalam hitungan menit. Selanjutnya, seorang peneliti ini menambahkan lebih banyak kepiting. Dan apa yang terjadi? Tidak ada satu pun yang berhasil keluar. Bukan karena embernya lebih tinggi, bukan karena kepitingnya lebih lemah, tapi karena setiap kali satu kepiting hampir mencapai bibir ember, kepiting lain menariknya kembali ke bawah. Tidak ada yang berhasil keluar, juga tidak ada yang membiarkan yang lain keluar. Fenomena ini punya nama ilmiah. Para psikolog menyebutnya crab mentality, atau dalam bahasa yang lebih formal, tall poppy syndrome. Di antara kita, sebagian besar tumbuh besar di Indonesia, dan kita hampir pasti pernah merasakannya. Mungkin kamu sebagai kepiting yang ditarik. Mungkin, tapi tanpa kamu sadari, ternyata kamu yang menarik. Yang mengejutkan bukan bahwa fenomena ini ada. Yang mengejutkan adalah mengapa ia ada. Dan jawabannya jauh lebih dalam dari sekadar iri hati. Pada tahun 1915, seorang antropolog Belanda bernama Nicolaas Adriani menulis sesuatu yang kontroversial tentang masyarakat di Sulawesi yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Ia mencatat bahwa ada tekanan sosial yang luar biasa kuat untuk tidak menonjol. Bukan karena masyarakat itu bodoh atau takut maju, tapi karena selama berabad-abad, menonjol berarti berbahaya. Ini bukan teori yang lahir dari kekosongan. Nusantara selama ribuan tahun adalah dunia yang diorganisir di sekitar hierarki yang sangat ketat. Mereka membangunnya dengan memastikan setiap orang tahu tempatnya. Raja ada di puncak. Di bawahnya ada aristokrasi. Di bawah aristokrasi ada rakyat. Dan rakyat yang mencoba naik terlalu cepat tanpa restu dari atas bukan dilihat sebagai ambisius. Mereka dilihat sebagai ancaman. Seorang petani yang tiba-tiba kaya tidak dirayakan. Ia dicurigai. Seorang perempuan yang berbicara terlalu keras di depan umum tidak dikagumi. Ia dianggap tidak tahu diri. Selama berabad-abad, sinyal yang diterima oleh otak kolektif masyarakat ini adalah satu, jangan terlalu tinggi. Karena yang terlalu tinggi akan dipangkas. Ini bukan fenomena yang unik di Indonesia. Psikolog sosial asal Australia, Norman Feather, menghabiskan puluhan tahun meneliti tall poppy syndrome, istilah yang berasal dari Inggris kuno, merujuk pada kebiasaan memotong bunga poppy yang tumbuh lebih tinggi dari yang lain, agar semua terlihat seragam. Feather menemukan sesuatu yang tidak nyaman. Manusia secara universal cenderung merasa puas ketika orang yang dianggap terlalu sukses mengalami kegagalan. Ia menyebutnya Schadenfreude, kesenangan dari penderitaan orang lain. Tapi Feather menemukan variabel penting. Tingkat keparahan fenomena ini tidak sama di setiap budaya. Ia jauh lebih kuat di masyarakat yang kolektif dibandingkan masyarakat yang individualis. Indonesia adalah salah satu negara paling kolektif di dunia. Dalam survei nilai budaya global yang dilakukan oleh psikolog Geert Hofstede, yang mengukur tingkat individualisme dan kolektivisme di puluhan negara, Indonesia mendapat skor individualisme 14 dari 100. Amerika Serikat mendapat skor 91. Artinya, dalam skala global, Indonesia berada di ujung paling kolektif dari spektrum itu. Dan kolektivisme pada dasarnya yang baik, yang mengajarkan kita untuk menjaga satu sama lain, punya sisi gelap yang jarang dibicarakan. Di dalam masyarakat yang sangat kolektif, identitasmu bukan milikmu sendiri. Identitasmu adalah milik kelompokmu, keluargamu, kampungmu, sukumu, agamamu. Ketika kamu sukses, bukan kamu yang sukses.
Kelompokmu yang sukses melalui kamu. Dan ketika kamu gagal, bukan kamu yang gagal. Kelompokmu yang menanggung malu melalui kamu. Ini menciptakan sebuah tekanan yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Jika seseorang dari kelompokmu tiba-tiba jauh lebih sukses darimu, ada dua cara otakmu memproses informasi itu. Cara pertama, ia berhasil. Berarti saya juga bisa. Ini yang disebut psikolog sebagai inspirational upward comparison. Membandingkan diri ke atas sebagai motivasi. Cara kedua, ia berhasil, berarti saya tertinggal. Dan karena identitasmu terikat pada kelompok, keberhasilan orang lain dalam kelompok yang sama bisa terasa seperti penghinaan, bukan inspirasi. Cara mana yang lebih sering dipilih sangat bergantung pada seberapa besar rasa amanmu terhadap dirimu sendiri. Dan disinilah masalah mulai terbentuk. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology pada tahun 2011 menemukan bahwa orang-orang dengan self-esteem yang rendah jauh lebih mungkin merespons kesuksesan orang lain dengan perasaan terancam, bukan terinspirasi. Mereka tidak menarik kepiting lain ke bawah karena mereka jahat. Mereka melakukannya karena melihat kepiting lain naik, terasa seperti bukti nyata bahwa mereka sendiri tidak cukup baik. Dan menjatuhkan yang naik melalui gosip, kritik berlebihan, tuduhan yang tidak berdasar, atau sekedar ketidakpedulian yang terorganisir adalah cara paling mudah untuk mengembalikan keseimbangan emosional itu. Bukan dengan naik, tapi dengan memastikan tidak ada yang naik terlalu jauh. Ini bukan kelemahan karakter. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang sangat manusiawi, yang dalam konteks yang salah menjadi racun sosial. Dan di Indonesia, konteksnya sudah salah selama sangat lama. Generasi demi generasi tumbuh dalam kondisi di mana usaha keras tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Di mana keberhasilan individu lebih sering bergantung pada koneksi dengan penguasa daripada pada kapasitas diri sendiri. Otak manusia sangat baik dalam membaca pola. Dan pola yang dibaca oleh otak kolektif masyarakat ini selama berabad-abad adalah sistem tidak adil, usaha tidak menjamin hasil, dan orang yang tiba-tiba kaya kemungkinan besar mencuri atau berkolusi. Kecurigaan terhadap kesuksesan bukan irasional. Ia adalah respons yang sangat rasional terhadap sejarah yang sangat tidak adil. Masalahnya adalah sejarah itu sudah berubah, tapi respons otaknya belum. Psikolog evolusioner menyebutnya evolutionary mismatch. Ketika mekanisme yang berkembang untuk menghadapi satu jenis ancaman terus bekerja dalam lingkungan yang sudah berbeda. Kecurigaan terhadap individu yang menonjol dulu berguna. Ia melindungi kelompok dari orang-orang yang mungkin akan mengkhianati mereka demi keuntungan pribadi. Tapi di dunia modern, di mana seorang anak muda dari Surabaya bisa membangun startup teknologi, di mana seorang perempuan dari Makassar bisa menjadi ilmuwan kelas dunia, mekanisme yang sama menjadi rem yang menahan seluruh masyarakat. Kita memakai filter lama untuk membaca dunia yang baru. Ada satu data yang jarang dikutip dalam diskusi tentang ini. Survei global yang dilakukan oleh Gallup pada 2019 menemukan bahwa Indonesia berada di antara negara-negara dengan tingkat social trust, kepercayaan antar sesama warga, yang relatif rendah dibandingkan negara-negara dengan tingkat pembangunan serupa. Hanya sekitar 1 dari 10 orang Indonesia yang menyatakan bahwa mereka percaya pada orang asing yang mereka temui pertama kali. Di Denmark, angkanya hampir 7 dari 10. Kepercayaan sosial yang rendah dan crab mentality bukan kebetulan hidup berdampingan. Mereka lahir dari sumber yang sama. Lingkungan di mana sumber daya terasa terbatas, di mana sistem terasa tidak adil, dan di mana naik sendiri terasa lebih mungkin daripada naik bersama. Tapi ini bukan cerita tanpa jalan keluar. Karena di negara-negara yang berhasil mengubah dinamika ini, perubahannya tidak datang dari kampanye motivasi, tidak datang dari seminar mindset, tidak datang dari poster di dinding kantor yang bertuliskan Dream Big. Perubahannya datang dari institusi. Ketika sistem mulai benar-benar adil, ketika usaha keras mulai benar-benar berbanding lurus dengan hasil,
ketika hukum benar-benar berlaku sama untuk semua orang, otak kolektif masyarakat perlahan mulai memperbarui modelnya tentang dunia. Kesuksesan orang lain mulai terasa seperti bukti bahwa sistem bekerja dan bukan ancaman terhadap posisimu sendiri. Korea Selatan di tahun 1960-an adalah salah satu negara termiskin di Asia. Ia punya budaya hierarki yang sangat kuat, warisan kolonialisme yang dalam, dan social trust yang rendah. 50 tahun kemudian, ia adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dengan tingkat social trust yang jauh lebih tinggi. Dengan budaya yang, meski belum sempurna, mulai merayakan kesuksesan individu sebagai kebanggaan kolektif. Perubahannya bukan karena orang Korea tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Perubahannya karena institusinya berubah lebih dulu. Kembali ke ember kepiting itu. Yang sering tidak diceritakan dari eksperimen itu adalah ini. Kepiting tidak menarik satu sama lain karena mereka ingin yang lain gagal. Mereka melakukannya karena mereka mencoba naik. Dan dalam ruang yang sempit, satu-satunya pijakan yang bisa mereka temukan adalah tubuh kepiting lain. Mereka tidak jahat. Mereka hanya terjebak dalam sistem yang terlalu sempit untuk semua orang naik sekaligus. Pertanyaannya bukan apakah kita kepiting yang baik atau kepiting yang buruk. Pertanyaannya adalah seberapa besar ember yang sedang kita bangun bersama.